Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Ad-Dakhil wa Isra'iliyat fi At-Tafsir, yang mana pada pertemuan hari ini insyaallah akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5 sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ika Wahyuni, Jihan Hanif, dan Thaniyah Rafiah Fatihah. Baik, pada pertemuan hari ini insyaallah kami akan membahas sesuai dengan temanya, yaitu studi kritis kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk penjelasan pertama, kami akan membahas tentang biografi singkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan nabi yang ke-6, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam merupakan nabi yang ke-8 dari 25 nabi yang wajib untuk kita ketahui. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya. Ibrahim adalah nama nabi yang dikenal sebagai bapak dari 3 agama Samawi. Nah, apa agama Samawi itu? Agama Samawi merupakan agama yang diturunkan langsung oleh Tuhan, atau agama yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Agama tersebut ada 3, yakni agama Islam, Yahudi, dan agama Nasrani. Nasab Nabi Ibrahim ini ialah Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Saruh, bin Ragu, bin Falil, bin Abir, bin Abi Sholih, bin Arfakhshaz, bin Sam, dan bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di satu negeri yang bernama negeri Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya itu bernama Tahur dan Haran. Kemudian sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu kitab Qasasul Anbiya, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyandang gelar Abul Anbiya atau bapak dari para nabi. Mengapa demikian? Dikarenakan beliau ini memiliki anak serta keturunan yang Allah Subhanahu wa taala percaya sebagai utusannya. Anak beliau ini merupakan seorang nabi juga, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam ini merupakan 2 bersaudara, tetapi mereka dilahirkan dari rahim yang berbeda. Mengapa? Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai 2 orang istri, yaitu istri pertamanya bernama Siti Sarah dan istri keduanya bernama Siti Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim memiliki keturunan, yaitu bernama Nabi Ishaq alaihissalam. Yang mana dari Nabi Ishaq alaihissalam inilah menjadi asal muasal atau timbulnya Bani Israel. Kemudian dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai mereka seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi asal muasal dari munculnya Bani Quraisy, yaitu Bani dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihissalam ini juga merupakan manusia pertama yang menemukan atau membuat sejarah dari munculnya air Zam-Zam. Selanjutnya, terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 58, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, yaitu induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Pada surah Al-Anbiya ini menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala sebagai upaya untuk menyadarkan kaumnya yang sesat, yaitu menyembah berhala, bukannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, mereka akan pergi ke pinggir kota untuk merayakan hari raya mereka. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam segera menuju ke tempat berhala-berhala secara sembunyi-sembunyi. Dengan membawa alat pemukul, berhala-berhala tersebut dipukul oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga berhala tersebut hancur berkeping-keping. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan salah satu berhala yang paling besar dengan tidak menghancurkannya. Lalu, setelah kaumnya itu kembali dari perayaannya dan menyaksikan apa yang terjadi pada berhala-berhala tersebut, kaumnya itu tersebut langsung marah dan langsung menuduh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya ialah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu tidak mengikuti acara tersebut. Baiklah, selanjutnya penjelasan terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup ini telah tercantum di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Yang artinya, mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, yaitu untuk membakar Ibrahim alaihissalam, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, pada surah As-Saffat ini menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud, yaitu raja yang terkenal kejam pada saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan kaum yang pada waktu itu terkenal dengan kaum yang senantiasa menyembah berhala atau patung-patung. Nah, Alkisah pada waktu itu kaum Nabi Ibrahim begitu marah ketika mendengar perkataan Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa patung-patung mereka itu hancur bukan olehnya, melainkan oleh perbuatan patung yang paling besar. Di mana patung yang paling besar itu terdapat kapak yang terkait di leher patung tersebut. Lantas Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh kaum tersebut, Nabi menjawab, bukanlah aku yang melakukannya, melainkan patung yang paling besar itu. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Lantas mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, kaum itu begitu marah. Kemudian mereka membuat tungku api yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hukuman atas penghinaan yang dilakukan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala yang senantiasa mereka sembah. Mereka itu mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian api pun dinyalakan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun diikat pada sebuah alat yang biasa dipakai untuk melontarkan senjata. Nah, ketika itu pula Allah memberikan kemuliaan berupa kemukjizatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan api menjadi dingin dan memberi keselamatan kepadanya. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, saya akan melanjutkan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, air Zam-Zam.
Disebutkan dalam Al-Quran surah Shafat ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang soleh. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran tersebut Ismail. Namun setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, Sarah pun cemburu lalu mengusir Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta Nabi Ismail pergi menjauh darinya. Al-Kisah ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Ismail yang saat itu masih bayi ini pergi ke tempat yang tandus tidak berpenghuni yang kita kenal dengan nama Mekah. Setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka dalam keadaan lapar dan haus yang berkepanjangan. Setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, perbekalan dan air minum pun telah habis. Mereka pun merasakan kelaparan dan juga kehausan yang begitu panjang. Ismail pun menangis meronta-ronta karena keadaan itu. Maka karena tidak tega melihat pemandangan seperti itu, Siti Hajar pun bangkit berjalan untuk mengelilingi Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Di Bukit Safa, ia berdiri untuk mencari tahu adakah atau tidak seseorang dalam tersebut, namun tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Begitupun di Bukit Marwah, Siti Hajar melakukan hal yang sama, yaitu mencari tahu adakah atau tidak seseorang dalam tersebut, namun lagi-lagi tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Ketika dia berada di atas Bukit Marwah, dia mendengar suara yang ternyata itu adalah malaikat di tempat sumur Zam-Zam. Air pun terpancar dari dalam tanah. Siti Hajar pun berkata, "Berkumpullah, kumpul, Zam-Zam, Zam-Zam." Setelah itu Hajar minum air lalu menyusui anaknya supaya kelaparan dan kehausan tidak terjadi lagi di antara mereka. Itu mengapa air Zam-Zam itu tidak hanya sebagai air suci bagi umat Islam, tapi sebagai air kaya khasiat, seperti mengobati penyakit dan pembawa berkah bagi kita semua. Selanjutnya, kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang bunyi, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Perintah itu merupakan cobaan yang sangat berat bagi Ibrahim, mengingat Ismail adalah karunia Allah Ta'ala yang dia dapatkan setelah penantian yang begitu lama. Kan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melakukan perintah itu dengan cara paksaan. Karena itu dia terlebih dulu menawarkan hal tersebut kepada anaknya agar hatinya lebih siap menerimanya. Hal ini sebagai pertanda bahwa untuk menguji ketaatan beliau. Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, ia pun bersiap-siap menyembelihnya anaknya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba yang putih, bertanduk, bersih dan tidak ada cacat. Ada yang mengatakan domba itu telah digembala dalam surga. Ada juga mengatakan di saat turun dari surga, lalu bukit kecil terbelah dan mengeluarkan domba itu dan dia berbulu kemerah-merahan. Dan disebutkan juga kambing itu adalah kambing hutan. Namun yang jelas dalam hadis itu adalah domba yang putih bersih, besar dan tidak ada cacatnya.
Kisah penyembelihan Nabi Ismail ini niatkan pada perayaan Idul Adha yang dirayakan setiap 10 Zulhijjah. Salah satu tradisinya adalah kurban binatang ternak, yaitu sapi, kambing, domba, atau unta, yang tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut dari kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Orang yang beranggapan bahwa yang disembelih pada waktu itu ialah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail alaihissalam, dengan berdalilkan pada surah As-Saffat ayat 112 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin, yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Banyak mufasir seperti Ibn Jarir, Al-Baghawi, dan penulis Ad-Dur yang menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak dari sebagian sahabat tabi'in dan Ka'ab al-Ahbar bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Permasalahan ini tidak terhenti pada riwayat-riwayat yang mauquf pada para sahabat dan tabi'in, melainkan mereka, di antara mereka ada yang memarfukan riwayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta atau secara bohong. Disebutkan orang yang beranggapan bahwa Nabi Ishak lah yang disembelih pada waktu itu dengan mendalilkan surah As-Saffat ayat 112 yang saya bacakan tadi, maka ia telah keliru. Dan kisah yang menyebutkan bahwa Ishak yang disembelih, landasannya itu adalah kisah-kisah Israiliyat, yang mana kitab mereka itu telah diselewengkan oleh mereka. Mereka menyelewengkan kitab-kitab mereka yang awalnya yang disembelih ialah Nabi Ismail, digantinya, diubahnya menjadi Nabi Ishak, karena Nabi Ismail itu ialah keturunan Arab, sedangkan Nabi Ishak ialah nenek moyang Israel. Lalu mereka mengubah seenak-enaknya agar meyakini keturunan dan orang lain bahwa Nabi Ishaklah yang disembelih, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Lanjut ke hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ialah yang pertama, mendengar dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun Nabi Ibrahim menutup wajah Nabi Ismail alaihissalam supaya beliau tidak tega melihat anaknya itu kesakitan saat disembelih, sehingga membuat beliau ragu dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan yang kedua, ketaatan akan segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang mentaati Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Yang ketiga, perbuatan baik akan berumur panjang dan pengaruhnya sangat besar. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu telah menjadi bukti dan menjadi sejarah bagi manusia dan agama bagi kemanusiaan, bahwa setiap perbuatan kita, baik itu yang perbuatan baik, perbuatan buruk, akan panjang, berumur panjang dan berpengaruh besar kepada keturunan-keturunan kita nanti. Dan yang keempat, jalinan hubungan kepercayaan antara keduanya, yaitu antara seorang ayah dan seorang anak. Hubungan seperti ini sangat sulit ditemui pada zaman sekarang, di mana ada orang tua dan anak saling percaya satu sama lain. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jikalau kami ada kesalahan, kami mohon maaf.
dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.